Orang yang bunuh diri tidak pernah menyelesaikan masalahnya. Setelah dia bunuh diri, kalau dia masih boleh bertemu dengan Tuhan, akan ditanya Tuhan, mengapa engkau sekarang datang? Bukankah waktunya belum sampai engkau datang kepadaku? Kenapa engkau datang sekarang? Saat itu engkau tidak bisa menjawab. Engkau akan dihakimi oleh Tuhan, dan engkau tidak mungkin menebus dosamu, karena engkau sudah melanggar dan engkau meninggalkan Dia. Saudara-saudara, dosa tidak bisa diselesaikan dengan bunuh diri. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan agama. Agama mana yang menyelamatkan manusia? Saya tanya, agama apa yang menyelamatkan manusia? Yesus Kristus sebelum Dia meninggal dunia, Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Itu kalimat pertama. Kalimat keempat, Yesus berkata, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kalimat keempat. Kalimat kelima, Yesus berkata, genaplah, sudah selesai. Saya menyempurnakan tuntutan Allah. Saya menyelesaikan tuntutan Taurat. Saya menggenapi rencana yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah untuk umat manusia. Saya sudah mati untuk mengganti orang berdosa. Kalimat ketujuh, Yesus berkata, Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu. Lalu Dia putus, Dia punya napas, lalu kembali kepada Bapa. Kalimat pertama, Bapa, ampunilah. Kalimat terakhir, Bapa, aku serahkan jiwaku kepadamu. Kali keempat bukan pakai Bapa. Kalimat pertama Bapa, kalimat terakhir Bapa. Kalimat yang di tengah, Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Mari kita merenungkan ini. 7 kalimat salib memberikan kristologi yang sangat lengkap kepada kita, supaya kita mengetahui siapa Dia. Dia adalah anak Allah. Dia utus ke dalam dunia menjadi manusia. Maka anak Allah berkata kepada Allah, Bapa, my Father, you send me here, you send me descend down to the world, and do you send me to be the propitiation, you send me to be the Savior, you send me to the Redeemer of mankind. You are my Father. Father, I come to save the chosen people. Bapa, aku datang untuk menyelamatkan yang dipilih oleh Engkau. Bapa, ini anak. Anak keluar dari Bapa, datang ke dalam dunia, dan anak kembali kepada Bapa. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 28 dikatakan, aku datang dari Bapakku, aku masuk ke dalam dunia, dan aku meninggalkan dunia, kembali kepada Bapakku. Apa artinya? Hanya Yesus Kristus dari Bapa datang ke dunia. Beda. Tidak ada pendiri agama yang dari Bapa. Semua pendiri agama dari dunia, dan mereka kira mereka bisa membawa manusia kembali kepada Bapa. Hanya Yesus Kristus dari Bapa ke dunia, lalu membawa orang dunia kembali kepada Bapa. Satu-satunya yang menempuh 2 kali jalan. Datang dari sana, kembali kepada sana. Datang dari sana karena diutus Tuhan untuk menjadi penebus. Kembali kepada sana karena Dia sudah menggenapi rencana keselamatan dan membawa kita kembali. I come from my Father, I enter into this earth, and I depart from this earth, I return to my Father. Kalimat pertama Bapa, kalimat terakhir Bapa, kalimat keempat Dia tidak mengatakan Bapa, Bapa, mengapa meninggalkan aku? Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang adalah Allah Esa yang Tritunggal. Allah yang sungguh-sungguh Esa adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah satu-satunya Allah yang sungguh-sungguh Esa. Saudara-saudara, Yesus Kristus di kalimat keempat mengatakan, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Tadinya Bapa, akhirnya Bapa, mengapa menjadi anak? Karena anak Allah, jelma, firman menjadi daging,
bersalur dengan daging dan darah, menjadi anak manusia. The Son of God became Son of Man. Dia betul-betul adalah manusia. Karena dia adalah manusia, maka dia berdaging, dia berdarah. Karena dia adalah manusia, maka dia berdiri di tengah Allah dan manusia. Jika Yesus Kristus hanya adalah Allah dan bukan manusia, dia tidak bisa menjadi pengantara. Jika Yesus Kristus hanyalah manusia tapi bukan Allah, dia juga tidak mungkin menjadi pengantara. Justru Yesus Kristus adalah anak Allah dan dia sekaligus anak manusia. Maka kedua sifat di dalam satu pribadi ini, the Son of God is becoming Son of Man. The Word became flesh. So within the flesh, He's like you and like me. In the spirit, He's like God and He is God. Dia adalah Allah, dia adalah manusia. Karena Yesus adalah Allah, maka dia sanggup mewakili Allah, memberikan anugerah kepada kita dengan kuasa tidak terbatas. Only God can give us the grace with the power which is unlimited, infinite. Yang tidak terbatas, itulah Allah. Yesus adalah Allah, maka dia mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membagikan anugerah kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Biarpun berapa ratus juta, berapa ribu, bermiliar-miliar manusia, hanya dia sanggup membagikan anugerah secara tidak terbatas kepada kita masing-masing. Karena dia tidak terbatas, dia Allah. Tapi saudara-saudara, jikalau Yesus hanyalah Allah, tapi dia bukan manusia, dia tidak mungkin mengganti dosamu dan mewakili kita dipaku di atas kayu salib. Karena Allah tidak mungkin mati. Maka kalau Yesus adalah Allah, dia tidak bisa mati. Karena Allah tidak bisa mati. Kalau Allah tidak bisa mati, siapa yang ganti saya mati? Yang mati bagi saya, yang mati mengganti saya adalah Yesus Kristus, yang tadinya Allah tapi dia menjadi manusia. Kalau Allah saja, dia tidak bisa mati. Dia boleh menyatakan kebesaran, kemuliaan, keagungan ilahi, tapi dia tidak bisa mengganti saya. Maka firman harus menjadi daging, Allah harus menjadi manusia. Anak Allah datang ke dunia, dilahirkan menjadi anak manusia. Jesus the Son of God became Son of Man. The Word became flesh. He come incarnate himself and to live like you and me as a human being. Yesus menjadi manusia seperti engkau dan saya. Yesus menjadi manusia yang bersalur daging dan darah. Kenapa harus berdaging dan darah? Jikalau Yesus tidak ada daging, tidak darah, dia tak mungkin mati. Kalau Yesus tidak mungkin mati, tidak bisa mengganti engkau. Kalau tidak mengganti engkau, engkau harus binasa. Kalau tidak mengganti saya harus dihakimi. Itu sebab Yesus harus mati, harus boleh menjadi daging berdarah. Itu sebab kalimat keempat dia mengatakan, my God, why hast thou forsaken me? Dia tidak mengatakan Father, Father. Father never leave his son. Father and Son is one. Allah Bapa, Allah Anak itu satu. Tetapi pada anak itu menjadi manusia, maka dia memanggil Allah, bukan memanggil Bapa. Di dalam kedudukan sebagai anak manusia, dia dibuang. Di dalam kedudukan sebagai anak manusia, dia menjadi manusia yang paling celaka. Manusia yang menerima hukuman terbesar. Manusia mewakili seluruh manusia yang berdosa. Semua dosa manusia, seluruh manusia, semua dosa ditanggung oleh satu orang manusia. Pada waktu itu dia mengatakan, Bapa, ampuni mereka, adalah berdasarkan sifat ilahi. Waktu dia berkata, Allah, mengapa meninggalkan aku? Berdasarkan sifat manusia. Manusia yang berdosa ditinggal oleh Allah. Kenapa Yesus menjadi manusia yang berdosa? Karena dosamu, dosaku, semua dikumpulkan dan ditekan kepada dia. Dia satu orang menanggung dosa seluruh dunia. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia. Dosaku ditujukan kepada Kristus, dosamu
disampaikan kabar Kristus. Dosa dari segala zaman, segala bangsa, segala tempat, sejak Adam sampai hari kiamat. Semua dosa manusia, semua hutang dosa dikumpulkan, dijatuhkan, ditekankan kepada Kristus. Yesaya pasal 53 ayat 10, Yehova telah mengambil keputusan untuk menekan dia, dan dia diremukkan. Saudara-saudara, apa artinya? Yesus yang Allah menjadi manusia, berdaging dan darah. Di dalam dagingnya dia menanggung dosa kita. Di dalam dagingnya dia menjalankan tuntunan Taurat. Di dalam dagingnya dia menanggung segala beban dosa kita. Saudara membaca di dalam buku 1 Petrus pasal kedua ayat ke-24, Yesus menanggung hutang dosa kita di dalam tubuhnya dia sendiri di atas kayu salib. Inilah cinta kasih. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, to those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Demikian Allah mengasihi umat manusia, sehingga diberikan anak yang tunggal itu bagi mereka, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, pada waktu dosa saya maju ke dalam diri Kristus, Dia menanggung. Pada waktu dosamu ditimpakan oleh Kristus, Dia menanggung. Yesus menanggung dosa dari manusia sejak Adam sampai akhir. Semua dosa, semua hukuman dosa ditekan, ditumpahkan kepada satu orang, namanya Yesus. Waktu itu Tuhan membuang Dia. Tuhan membuang manusia menanggung dosa. Dan manusia mengapa mempunyai kekuatan menanggung dosa? Karena Dia adalah Allah menjadi manusia. Dia adalah firman menjadi daging. Dia adalah anak Allah menjadi anak manusia. Sehingga Dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Mengapakah Allah Bapa meninggalkan Yesus? Mengapakah Allah meninggalkan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus sedang menanggung dosamu, menanggung dosaku. Dan saat itulah dunia berubah, setan dikalahkan. Karena dia tidak mungkin mencengkeram engkau lagi, dia tidak mungkin membelenggu saya lagi. Karena pada waktu Yesus membawa kita keluar dari cengkeraman setan, keluar dari belenggu dosa, kita dibebaskan. Saudara-saudara, jika Yesus tidak mati, tidak ada penebusan. Jika Yesus tidak dipaku di atas kayu salib, tidak ada pengampunan. Jika Yesus tidak ada mengalirkan darahnya di atas salib, darah yang suci, tidak ada sesuatu pengampunan dosa. Ini tercantum di kitab suci semua. Tanpa mentumpahkan darah tidak ada pengampunan. Tetapi darah sapi, darah lembu, darah domba tidak bisa membersihkan dosa. Maka perlu darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus bukan darah seperti manusia biasa. Darah Yesus Kristus ada darah firman menjadi daging. Di situ kuasa Tuhan yang tidak terbatas melalui kematian Kristus dinyatakan, dialirkan, dan diberikan kepada manusia. Tuhan menghargai darah Yesus karena ini adalah darah dari firman yang menjadi daging. Ini bukan darah dari manusia yang dicipta. Ini darah yang suci, darah yang berkuasa besar, darah yang mempunyai kuasa ilahi yang mengampuni dosa manusia. Yesus berkata, my God, why hast thou forsaken me? Dan terakhir dia kembali lagi mengatakan, Father, I put my soul into your mighty hand. Aku serahkan nyawaku di dalam tanganmu. Jikalau Yesus adalah Allah, bukan manusia, tidak bisa menebus kita. Karena Allah tidak bisa mati. Jikalau Yesus adalah manusia, Dia menebus dosa kita, tapi Dia bukan Allah, Dia tidak bisa bangkit. If Jesus is God and not man, He cannot die. If Jesus is man but not God, He cannot be resurrected. Yesus bisa mati karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus bisa bangkit karena Dia adalah manusia yang bersifat ilahi. Saudara-saudara, the deity with humanity, the humanity with deity, the two nature, God and man,
in one person. Dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusia berada di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah Maha Kuasa. Agar manusia bisa mati, Allah yang Maha Kuasa menjadi bisa mati. Bagaimana kita bisa mengerti ini? Ini terlalu dalam, bukan? Ini tidak mungkin dimengerti, bukan? Bukan tidak mungkin dimengerti, karena otak kita terlalu kecil sehingga kita tidak sanggup mengerti sepenuhnya. Akhirnya bagaimana? Sampai mati tidak mengerti. Tidak. Roh Kudus akan membawa pikiran kita untuk mengerti cara Tuhan berpikir.